Apa buktinya kita yang awam ini dapat ilmu dari video ini? Ya ini buktinya teman-teman. Ini bengkel dulu yang ngerjakan apa? Kayaknya dia juga sulit melepas ini tromol ini. Nah, ini kan rumah tebing sampai pesok ya karena diungkit. Kemungkinan yang tidak tahu mekanisme tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai masalah rem yang dalam ya. Jadi di mobil saya sudah ganti master rem depan, master rem atas. Tapi ini ketika kita injak ya pedal rem itu tetap pakem ya, cuman dalam. Maksudnya struknya sangat dalam. Nah, itu kemarin saya pakai nyoba mobil Kijang pelanggan yang servis ke sini, Kijang 7K. Kaget saya, biasa kita nginjak pedal sangat dalam, itu persis mobil baru. Jadi sedikit aja sudah ngerem dan sangat pakem. Nah, itu kemungkinan kata anak saya ini setelan yang di depan di master rem di depannya itu diafram itu ada baut, tapi riskan ya untuk menyetel itu. Tapi kemungkinan yang paling sering adalah tromol belakang dari mobil Kijang ini sudah ngantong ya, sudah aus. Nah, itu kalau menurut saya kalau disetel kayaknya nggak bisa. Kalau kita setel kita dekatkan lebih mepet dengan tromol, nah, nanti tromolnya nggak bisa dipasang gitu loh. Jadi nyetelnya kayaknya nggak tahu ya bisa dari luar atau tidak. Nanti kita lihat saja. Saya juga tidak terlalu suka ya pekerjaan mekanik bongkar-bongkar itu. Biasanya saya bawa ke bengkel itu jauh lebih murah, 90.000 kalau di tempat saya bengkel langganan di sekaligus toko itu. Tapi ini kita tunjukkan dulu seperti apa ciri dari kayaknya tromol belakang yang aus. Kalau yang cakram depan itu kan mengikuti aja ya. Tapi itu juga cakram depan saya lihat juga sudah ngantong ya. Intinya usia aja sudah faktor U ini. Ngetesnya mudah teman-teman. Kalau di mobil ini dipakai aja saat jalan, kemudian coba ditarik handrem. Itu tetap kuat ya mobil jalan, handrem itu nggak mampu. Tapi mendekati sampai maksimalnya aja. Nanti kita lihat pasti terasa perbedaannya. Ketika ini handrem kita tarik, maka pedal rem ini akan lebih pendek, berkurang dari sebelumnya yang sangat dalam. Itu yang menunjukkan menurut saya tromol belakang itu sudah aus. Nah, ini kita coba, kita cek kayaknya sekaligus kita lihat konstruksinya seperti apa, apakah memungkinkan untuk di setel. Tapi yang jelas kalau kita setel itu ya bisa aja dari setelan ini kita lebih dekatkan. Salah satunya adalah ini, indikasinya ini semakin jauh. Tapi apakah nanti bisa kita setel ya kita lihat saja. Kita hanya menunjukkan seperti apa cara mengecek tromol belakang, cara membongkar roda belakang. Jadi yang pertama kita faktor safety dulu, safety nomor 1. Jadi pastinya kita ganjal ban depan kedua-duanya, kemudian kita dongkrak, dan yang lebih penting lagi ada jack stand. Itu jangan ditiru, yang di bengkel-bengkel besar itu pakai dongkrak besar ya, yang di atas 10 ton atau 5 ton gitu, mereka bekerja tanpa jack stand. Tapi aturan untuk bekerja pada sesuatu yang diangkat, yang didongkrak itu harus ada jack stand atau penyangga permanen. Kalau tidak punya ya balok-balok kayu yang rata ya. Atau saya pernah ganjal baloknya malah guling, itu bahaya sekali. Tapi intinya jangan mengandalkan kekuatan saat bekerja itu memakai dongkrak. Dongkrak hanya pembantu mengangkat, tetap tidak perlu dilepas, tapi untuk permanen menyangga saat bekerja harus ada jack stand. Ini kita siapin sudah dongkrak, jack stand. Nanti kita coba copot satu aja. Kalau mau menyetel ya malah dua-duanya teman-teman, langsung dongkrak di tengah aja di rumah gardan itu, nanti bisa langsung kita dongkrak. Itu yang paling pendek ya jaraknya dengan tanah. Sebelumnya kita kendorin dulu baut rodanya. Nanti setelah didongkrak melepasnya mudah. Oke, kita cek seperti apa konstruksi dari tromol Kijang Super ini. Dan ternyata harganya tidak terlalu mahal. Kalau original sekitar 500-an teman-teman. Tapi untuk merek lain yang setara mungkin Birken atau apa itu yang cukup bagus ya, setahu saya sekitar 300-an. Ada di Pat Tangerang itu yang biasa spesialis jual pat copotan,
part copotan original. Katanya sih kalau copotan dia itu copotan dari luar negeri, itu harganya 172. Tapi itu saja yang perlu dimention, kita garis bawahi bahwa namanya copotan itu pastinya barang yang sudah dipakai. Nah, kalau copotan dalam negeri itu sudah dipakai paling tidak 30 tahun, itu aja. Ya mungkin ada yang mobil zaman dahulu itu ada stok-stok yang tarikan gitu, sudah disimpan lama, itu ada juga. Tadi coba saja, benarkah saya perlu mencoba ya toko ini karena belum pernah. Benarkah toko ini amanah? Ya memang spesialis copotan part-part terutama ex Singapura. Oke, dari info aja. Kita lakukan prosesnya, kita dongkrak, kita ganjal ban depan, itu depan belakang kita ganjal, kita kendori dulu baut rodanya. Roda sudah kita lepas, pastikan ya ada penyangga, rodanya taruh sini. Nah, ini kelihatan teman-teman, apalagi itu setting dari handrem juga sudah agak saya tambah. Nah, ini kalau kita tarik keluar sulit ya, pastinya sudah ngantong. Jadi kalau kita setel, kita rapatkan itu memang nggak mungkin. Karena apa ya, misalkan ini kayaknya kalau mobilan kan ada lubang ya di sini untuk menyetel itu pastinya nggak bisa. Nanti kalau melepas tromol ini harus di setelan dikecilkan lagi, disempitkan lagi karena sudah masuk di dalam. Nah, coba kita cek aja, benarkah sudah ngantong. Ini kita lepas ya, sudah ngepres sekali, agak sulit. Tromol sudah terlepas seperti ini konstruksinya. Sambil kita bersihkan nanti. Nah, nanti coba benarkah masih bisa kita setel. Tapi intinya ya, waktu dipasang, kalau kita setel mepet ya itu sudah maksimal, pasti mengambil bibir luarnya ini. Nah, kalau ini sudah ngantong, nah ini sepertinya udah ngantong, sangat wajar ya. Ini masih nggak terlalu banyak, tapi untuk ukuran tromol, ukuran rem segini nih ya sudah termakan. Nah, itu bisa diakalin ya dibubut bibirnya ini bisa. Jadi supaya kita nyetelnya langsung mengikuti bibir paling luar gitu gampangnya. Nanti coba kita setel semepet mungkin ketika dipasang. Dia nanti kan tujuannya bibir paling luar. Nah, nanti masuk ke dalam sudah lebih harus lebar lagi setelannya. Intinya mengantung ya seperti itu teman-teman. Oke, kita coba kita setel aja, apakah bisa sedikit mendekatkan. Yang jelas ini problem sudah ngantok. Oke, seperti itu aja teman-teman, kita tunjukkan konstruksi dari tromol belakang mobil Kijang Super. Nah, ini kan untuk handrem di sini. Ini kabelnya. Coba nanti kita setel apakah masih memungkinkan. Ini kemarin dipakai off-road sama anak saya beserta teman-temannya mengisi liburan sekaligus ke pantai, ini pasir pantai. Intinya mobil ini sudah berjasa, gerobak rongsok ini sudah sangat berjasa mengantar kita kemana-mana tanpa ada kendala apapun. Kendalanya hanya harus sering mampir ke SPBU pom bensin. Mantap. Mohon maaf teman-teman, ternyata kita memang mekanik dagelan. Ternyata ini adalah jerat Rusia. Nah, jadi ini adalah silindernya ya, tempat ngejeratnya setelan ini. Kalau kita putar ke sana, nah tadi sudah saya coba ya ke sana, pikiran saya malah keluar ya, ternyata bukan. Jadi kalau ke arah sana itu justru masuk. Jadi ini jerat kiri. Jadi karena kita tujuannya tadi membuat ini lebih mekar, maka setelan ini harus keluar dari silindernya, lebih merenggang kan. Ini mutarnya malah ke arah sini. Jadi kalau mutar ke arah sini, pengunci ini tidak perlu kita renggangkan, kita lepas. Jadi biarkan bunyi cetik-cetik gitu. Tapi kalau ke arah sana, ini pengunci harus diangkat. Jadi
Ini tadi tujuannya saya ingin merenggangkan supaya ini lebih lebar. Setelan ini harus keluar dari silinder, ternyata harus diputar ke arah sini. Jadi tidak perlu pengunci ini bebaskan. Jadi nah, seperti itu, biar bunyi aja. Bunyi seperti itu. Jadi ke arah sini. Tapi kalau untuk membuat ini lebih menyempit, kita ungkit ke arah sana. Tapi pengunci harus kita buka, kita bengkang seperti ini ya. Oke, jadi kalau habis memutar ke arah sana, kita harus pastikan pengunci ini duduk lagi ya. Misalkan ini kita menyempitkan, karena tadi ternyata setelannya saya coba terlalu nyempit, kita pasang tromolnya tidak masuk. Nah ini harus kita kembalikan satu gigi, itu aja supaya tahu benar-benar udah ngunci sampai bunyi cedik. Nah itu aja. Yang jadi masalah kan ini kita pasang tromol ini kondisi tidak presisi ya, ini longgar ya. Presisinya apa, setelah ada baut. Nah mungkin paling pas ya dipasang dengan roda terpasang untuk nyetel, tahu bahwa masih sudah free, apakah terlalu rapat setelan kita. Oke, ini sebenarnya juga bisa ya teman-teman, kalau memungkinkan. Tapi yang membuat ini terarah benar-benar pas di tengah ya, ini pelek ini bisa mungkin tromol ini persis di tengah. Kita coba seperti apa. Nah ini kelihatan masuknya udah gak susah, tapi setelah itu akan longgar lagi ya, karena pengaruh bibir ini teman-teman. Bibir ini yang bagian luar pasti masih tebal ya, tapi yang dalam sudah ngantong. Padahal untuk masuk itu patokannya ya bibir luar. Untuk mengecek hasil setelan ya, mau tidak mau kita harus pasang ini teman-teman, rodanya, supaya tromolnya itu senter. Karena yang membuat senter itu adalah lubang baut di dalam pelek ini, itu yang membuat senter lurus tromol tadi. Kalau tadi tanpa dipasang roda ini tidak senter, tidak pas di tengah. Tidak perlu terlalu kencang ya, asal rapat gitu aja. Nah ini nggak tahu saya ini segini tuh gimana, terlalu mepet atau gimana. Tapi nanti kita tes, pastinya jarak akan berubah dari injakan pedal rem tadi. Usahakan waktu mengencangkan baut roda itu ya masih dalam kondisi terdongkrak begini teman-teman. Maksudnya ya dusel sudah mendekati maksimal. Kadang orang masih kendor gitu, belum merapat, sudah diturunkan, nanti dirapatkan ketika ini sudah nempel ke tanah. Itu membebani ini teman-teman, membebani mur dari roda ini. Jadi kondisi masih bebas ini kan kita bisa bantu dengan handrem. Kemudian pengencangannya bisa sedikit ditambah, dipukul tangan gitu. Udah nanti benar-benar udah mepet dan bisa rata senter. Ketika kita turunkan nanti sudah tinggal pengencangan akhir. Jadi merapatnya mur dalam kondisi seperti ini pastinya sangat ringan dan bisa lebih presisi, lebih rata. Daripada yang masih kendor diturunkan, itu sangat membebani mur ini dan kemungkinan tidak rata hasil pengencangannya. Akhirnya saya cek juga roda sebelah kiri teman-teman. Kayaknya ini yang paling parah. Nah ini tromol belakang kiri ini yang paling ini sudah ngantong, jeglong kalau bahasa Jawa ini. Ini sangat dalam sekali nih. Ini yang bikin dalam injakan pedal rem. Ini ternyata beda teman-teman. Untuk yang sebelah kiri setelannya itu, kalau saya lihat dari konstruksi ya, ini drat normal. Jadi kalau mau merenggangkan ini semakin mekar itu, supaya baut setelan itu keluar dari silinder ya diputar normal. Jadi putar ke kiri ke arah sini. Gampangnya kalau mau merenggangkan itu patokannya yang bunyi cetik-cetik gitu teman-teman. Kan bisa dilihat ya dari penguncinya, arah giginya itu ke sana.
Jadi kalau kita dorong ke sana nggak mungkin itu akan terkunci. Tapi kalau ke arah sini karena giginya serong ke sana pasti bunyi. Jadi kalau untuk melebarkan, merenggangkan ini, kita geser ke arah kamera ini. Nah itu mana? Jadi ini drat normal ya, putar ke kiri keluar dari silinder. Pokoknya intinya gitu aja. Kalau bunyi cetik-cetik itu berarti merenggangkan. Ya mau tidak mau kita harus ganti ini kalau mau normal. Video ini hanya sekedar menunjukkan seperti apa cara menyetel rem belakang dan juga mengecek tromolnya teman-teman. Jadi sekaligus kita bisa tunjukkan mekanisme dari handrem itu di sini. Ini ditarik ya oleh kabel handrem, kiri kanan ada. Nah ini akan mengukit ini. Mengukit ini lebih berkembang. Coba kita tunjukkan. Nah, ini kita tarik. Nantinya ke depan. Nah, dia akan mengungkit ini. Lebih mekar. Nah, ini kan baru tahu ya teman-teman. Kan terbukti saya itu mekanik dagelan. Ya, ternyata nggak tahu kalau ada lubang ya di sini untuk menyetel. Ini kasihan yang nonton video saya dari awal kemudian di skip. Waduh, udah bongkar-bongkar roda, ternyata nyetelnya cukup dari situ ya. Tapi kalau kita nggak bongkar gini kan nggak tahu kenapa yang sana tadi nggak ada lubangnya. Bukan teman-teman, ternyata ada tutup karetnya, ada boot karetnya. Ini kayaknya berarti udah hilang. Jadi bisa di setel di sini. Kalau melihat konstruksi dratnya dibuat beda, yang sebelah kiri ini roda kiri belakang penyetelnya itu drat normal, sebelah kanan itu drat Rusia. Itu justru artinya pabrikan telah mempermudah supaya kita nggak bingung. Jadi untuk merenggangkan, membuat rapat setelan kampas rem ini berarti kita harus naik gitu teman. Kalau dari dalam sebelah sini ya, pokoknya naik ke atas itu berarti merenggangkan. Kalau drat tadi tidak dibuat beda nanti bisa bingung. Untuk merenggangkan ya pokoknya ada bunyi cetik-cetik tadi. Jadi kita ungkit dari sebelah dalam. Nah, saya tunjukkan lubangnya teman-teman. Yang sana itu, yang sebelah kanan ternyata masih ada tutup karetnya. Nah itu teman-teman, untuk menyetelnya jadi pakai obeng min yang pendek. Yang sana kok nggak ada gitu, bisa lihat ternyata masih ada tutup karetnya. Itu yang bagus ini, berarti ini hilang ini. Oke, jadi nanti bisa kita lebih rapatkan, tetapi resikonya nanti ketika melepas tromol ini mau mengganti pastinya tidak bisa karena ini sudah masuk ke dalam, sedangkan bibir luar ini masih original, masih lebih sempit. Jadi kalau mau melepas tromol ini nanti ya harus kembali dikendorkan teman-teman kalau mau mengganti tromol ini. Ini saja tadi melepasnya sudah susah, itu sudah kelihatan bahwa setelannya sudah dibuat sangat rapat, tetapi di dalamnya itu masih banyak speleng karena patokannya kan hanya dari luar ini kayaknya. Oke, coba saya setting lagi lebih rapat, tapi ini langsung kita pasang aja rodanya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa paham ya. Jadi untuk memaksimalkan bukaan dari kampas rem ini kita bisa tanpa melepas roda dengan menaikkan ini ke atas sampai bunyi cetik-cetik. Tapi pertimbangkan nanti kalau ini sudah ngantong berarti nanti saat dilepas tromol itu sulit, dan itu memang effortnya di sini apa? Yaitu kita ketika mengendorkan berhadapan dengan kunci ini. Ini kita harus pelajari ini sebelum melakukan setting menguncinya, ini harus kita bisa dorong. Ini coba saya tes apakah bisa memakai kawat, harus sedikit melengkung ya karena posisinya di sini teman-teman. Oke, saya masukkan dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kita dorong, baru kita putar turun teman-teman, untuk mengendorkan setelan ini supaya tromolnya kampas remnya bisa menyempit lagi agar tromolnya bisa dilepas. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan effortnya kalau kita mengakali dengan mengencangkan setelan ketika ini sudah
kalah, pastinya nanti sulit dilepas tromolnya ketika kita setting maksimal. Ini mungkin pelajaran berharga bagi saya. Yang pertama, tahu ada lubangnya di sana untuk menyetel, tetapi yang perlu kita pertimbangkan lagi ketika sudah ngantong, yaitu nanti tromol itu kemungkinan tidak bisa dilepas, dan untuk melepasnya harus mengendorkan, sementara kita harus membebaskan penguncinya ini. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, saya berani teman-teman menyetel lebih kencang lagi, lebih rapat lagi, meskipun ini sudah haus ya, belum ada duit untuk beli. Ini kalau tidak kita pelajari, nanti kita nyetel terlalu rapat, nanti kita nggak bisa melepas tromolnya ini. Ini kita harus pastikan bisa ya untuk membebaskan penguncinya. Nah, kalau sudah terlepas tromol ini mudah, tapi nanti kan kondisinya tertutup tromol ini, kita hanya bisa meraba saja ini untuk membebaskan penguncinya. Ini harus didorong ini. Apa buktinya kita yang awam ini dapat ilmu dari video ini? Ya ini buktinya teman-teman. Ini bengkel dulu yang ngerjakan kayaknya dia juga sulit melepas ini tromol ini. Nah, ini kan rumah tebing sampai pesok ya, karena diungkit. Kemungkinan yang tidak tahu mekanisme tadi. Ini sudah bukti yang tidak terbantahkan. Dia mengungkit ini karena sulit melepas tromol ini karena mepet. Ya bisa jadi baut setelan tadi macet. Itu harus kita pikirkan ya, kemungkinan itu tadi. Bisa karena tidak tahu cara membebaskan pengunci, atau memang setelan tadi macet. Kalau menurut saya teman-teman, itu tidak terlalu bersiko. Lebih baik menyetel ini baut setelan dari handrem ini, kita lebih bikin menarik supaya lebih merenggang kampas rem tadi. Karena ketika nanti kita membongkar ya tinggal kita kendorin full di sini. Jadi nanti tarikan di handrem setelah kita setel ini ya lebih pendek, sedikit sudah mengembang, sudah hampir mepet. Itu lebih aman daripada menyetel setelan yang ada di kampas rem tadi. Khawatirnya kita susah untuk membebaskan pengunci tadi, atau ketika bisa membebaskan pengunci baut setelannya macet. Ya ini contohnya ini. Bisa kemungkinan tadi, dua kemungkinan, tidak tahu atau memang itu macet. Ini jelas bukti nyata bahwa ini selalu diungkit oleh bengkel-bengkel ini untuk mengeluarkan tromol. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya, dan yang terlebih penting memberikan hiburan bagi Anda yang kepo dan gabut seperti saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.